buat laporan juga. Laporan ini tinggal salin aja ya. Ini kita kerjakan bersama lah. Karena waktu pun udah mepet juga nih. Saya khawatir nggak siap nanti mahasiswa nggak selesai. Oke, bisa tengok slide saya apa nih? Nah, ini praktikum kita judulnya pengukuran tegangan frekuensi dan fasa dengan osiloskop. Jadi langsung aja ke soalannya ya, karena yang lalu pun udah saya jelaskan ya. Kepermasalahannya katanya, view dulu ya bentar, view. Ya, katanya ada dua sumber tegangan. Ya, sumber tegangan P1 dan P2 dengan parameter seperti ditunjukkan gambar ya pada tabel 1 masing-masing dihubungkan ke beban R dan L seperti gambar 3. Ini ada gambar 3 ini. Ya, tegangan 1 dengan amplitudo puncaknya 250, frekuensinya 50. Lalu tegangan kedua, tegangan amplitudonya 311 dan frekuensinya 60. Inilah dia. R-nya pada rangkaian pertama 10 ohm, kemudian yang kedua dengan induktor 0,5 Henry. Lalu pertanyaannya dengan menggunakan perangkat lunak PISIM, bentuk rangkaian pada gambar 3. Ini ya. Jadi ke laporannya. Ini ya, ini semua kan sudah ada ya. Ini saya sudah ini kan sudah kirim ke Spada ya. Sudah ada ya, atau ini bentar saya share aja kalau enggak praktikum. Di Spada udah ada itu untuk formatnya ya. Format laporan pembentukan ini ya. Oke, ada saya kirim di grup format laporannya. Jadi ini nanti tulislah nama seperti biasa, NIM, ini nilai kosongkan biar saya ngisi nanti. Lalu yang pertama ini ya dengan menggunakan perangkat lunak PISIM, bentuk rangkaian pada gambar 3 dapat diperoleh berikut sebagai berikut. Jadi kalaulah ini ya, misalnya ini saya buatlah sebagai berikut. Yang pertama ya gambarkan rangkaian tahanan R dan tegangan ya dengan nilai-nilai mengikut tabel 1 dan gambar 3 ya, seperti ditunjukkan gambar berikut. Ya, gambar berikut ya. Nah, jadi bukalah PISIM. Artinya buka PISIM. Ya, buka PISIM. Ya, kita buka PISIM. Ya, buka PISIM. Lalu kita ambil R. R bisa ambil dari sini ya. Dari bawah ini. Klikkan aja. Kemudian dapat ini. Kita tegakkan, klik kanan. Lalu katakan letak di sini. Lalu untuk putuskan, klik menu bar select. Lalu sumber tegangan AC, ambil ini ya. Ini kan ada voltage probe. Ya, AC-nya yang ini. Ini ya. Ini saudara-saudara voltage source, ini klikkan. Lalu letakkanlah di sini. Ya, nanti untuk putuskan klik menu bar select. Lalu sambungkan klik menu bar wire. Ya, klik menu bar wire. Ya, lalu isi ini R. Ya, tikkan, klik jangan lupa nilainya 10 ohm. Ketik 10. Ya, udah ya. Ini untuk R. Lalu untuk tegangan ini P1, klikkan.
Lalu magnitudenya tadi berapa? 250 ya. Yang P1 250 dengan frekuensi 50 ya. 250 dan frekuensinya 50. 50 ya. Oke ini ya. Oh, belum tik. Ini tik, jangan lupa. Ya, lalu ini print screen lah. Print screen kan, karena mau kita copy ya. Ya, masukkan ke pin. Ini ambil ya. Ini. Lalu letakkan ke kemari ya. Sini nanti tulislah. Ini ya. Ini saya letak kemari. Nah ini gambar ini ya. Ini udah ada. Kemudian berikutnya yang kedua sama ya, gambarkan ya rangkaian L induktor L dan sumber tegangan V2 ya dengan nilai-nilai seperti pada tabel 1 dan gambar 3 ya, dengan hasil ya seperti ditunjukkan ya gambar berikut. Maka kita buat yang L pada PSIM. Ya kita ambil L ini ya, lalu ini untuk putuskan, klik menu bar select, lalu ambil sumber tegangan. Ini ya, pada sinusoida voltage source bawah. Ya, letakkan sini. Lalu untuk putuskan, klik menu bar select, kemudian sambungkan, klik menu bar wire. Sambungkanlah dia. Ya, sambungkan. Ya, kemudian induktornya berapa kita tengok. Induktor 0,5 Henry. Ini L 0,5 Henry. Tikkan jangan lupa. Kemudian ini P2, tikkan. Tegangannya 311 ya. Ya 311 ini dari soalan. Klikkan ini jangan lupa frekuensinya 60 ya. Frekuensi 60. Oke ya, nah inilah ya. Jadi print screen kan. Ya, print screen. Lalu paste di pin. Ya, saya pastekan di pin ini. Terus di pin, kemudian saya pastekan di laporannya ya, sini. Ini ya. Lalu berikutnya yang ketiga, sambungkan osiloskop ya dengan mengambil ya dengan mengambil menu bar scope ya, scope dan berikan simulation control dengan stop time, katakanlah stop time 2 second ya, 2 second. Hasil keseluruhan rangkaian ditunjukkan gambar berikut.
Ya, berikutnya nih ya. Ini kemudian kita ambil osiloskop. Ini ya, bawah ini ya, skop ini ya. Ini yang 2 terminal. Lalu kita letakkan sini. Ya, lalu kita ini putuskan, klik menu bar select. Untuk sambungkan, yang ini connection A. Ini kita sambungkan ke kemari ya. Ini probe-nya kalau di osiloskop ya. Lalu yang B ini untuk yang ke L. Letakkan di sini. Nah, ini selesai ya. Lalu ambil simulation control. Ini dengan stop time atau total time 2. Ya, selesai semua. Kemudian ini saya print screen. Lalu kita paste nanti ya, kita kopikan ke pin. Kemudian ini kita kopikan. Copy, kemudian pastekan ke laporan. Ya, laporan di sini ya. Nah, inilah dia. Nah, inilah yang nantinya nilainya adalah 4 ya. 10, sorry. Nilainya 10 ya. Totalnya 10. Nah, ini oke. Nah, kemudian yang B, kalau ikutkan soalan, yang B ini katanya, yang B, dengan menggunakan osiloskop atau skop, amati bentuk gelombang pada kedua beban, ya amati bentuk gelombang tegangan ini, tegangan pada kedua beban R dan L. Lukis kedua bentuk gelombang tersebut pada gambar 4. Ya, jadi tinggal jalan runkan saja. Yang ini ya, runkan. Ini semua klik menu bar run simulation. 6700 ya. Oke ya. Ini kalau ini kan kita mau nengok gelombang pada osiloskop. Ini cancelkan aja. Lalu ini sini double klik. Nah, inilah dia. Sampai ini ya. Nah, ini. Nah, ini yang merah channel A untuk resistor, tegangan resistor. Yang biru ini untuk tegangan pada induktor ya. Ya, maka ini saya print screen, kemudian saya pergi ke pin. Ya, pergi pin, kemudian ini saya kopikan. Ya, saya copy, kemudian saya pastekan ke ini ya, kemari ya. Wih, kok macam ini. Nah, inilah dia hasilnya. Inilah ya, bentuk gelombang kita. Ya, bentuk gelombang tegangan pada kedua beban R dan L. Yang merah tadi adalah pada beban R dan biru adalah pada beban L ya. Nah, ini. Lalu katanya, apa lagi katanya nih? Ikon soalan. Yang C, tentukan volt per division dan time per division dari osiloskop dengan mengisikan pada tabel 2. Nah, inilah pada tabel 2 kita isikanlah. Tegangan P1 tadi kan untuk resistor yang merah, volt per divisionnya berapa dan time per divisionnya berapa. Tegangan P2 ini adalah untuk yang biru tadi, untuk induktor, volt per divisionnya berapa, time per divisionnya berapa ya. Jadi kita tengok dengan apa nama? Dengan PISIM. Nah, ini. Ya, jadi channel A untuk tegangan 1, kita tengok volt per divisionnya 100 volt per division. Jadi kita tulis di sini, ini 100 volt per division. Lalu time-nya ini ya, 2 milisecond per division. Ya, 2 milisecond per division. Kemudian untuk tegangan P2, yang untuk L biru ini ya, color biru, sama volt per division 100 volt, time per division 2 milisecond, sama ya. Maka kita tulis ini 100 volt per
division, kemudian time per division 2 millisecond per division. Dan ya. Kemudian yang D. Yang D, hitung hasil pengukuran tegangan puncak ke puncak dan RMS masing-masing beban R dan L ya, beban R dan L. Jadi kita tengok untuk beban R, ya ingatnya yang merah ini, untuk beban R dan yang biru untuk beban L. Ya, nah jadi puncaknya ini ada berapa ini? Kalau kita tengok di sini ini puncak untuk beban R, maksudnya ini satu-satu kita kerjain nanti ya. Yang D ini ya yang pertama nantinya untuk beban resistor atau resistif R. Ya diketahui tegangan puncak ke puncak atau tegangan puncak pun boleh. Tegangan puncak dulu kita cari aja, nggak apa-apa. Ya tegangan puncak P ini sama dengan tegangan puncak dalam division ya dikali volt per division ya. Jadi puncak ke puncak berapa division ada ini? Kalau ini kan satu ya, ini kemari kan ada satu division ya, ya. Ini kemari ya, satu division. Yang ini 2 division. Ini ada 2 division. Lalu ini kemari. Dari sini kemari. Ini ada berapa kotak kecil ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya satu division atau satu kotak besar, ya ini sama dengan 6 garis ya. Atau kalau membuat kecil ya 8 tadi ya, 8 kotak. 8 garis lah saya katakan. Jadi satu garisnya itu satu garis sama dengan kan 1/8. Ya 1/8 division. 1 bagi 8 berapa? 1 bagi 8. 0,125. 0,125 division. Ya, 0,125 division. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Jadi 4 kali 4 kali 0,125. 0,5. Ya ini 0,5 divisionnya, yang ini kemarin ya. 0,5 division. Oke, jadi puncaknya ini ada 2 ya. 2 tambah 0,5, 2,5 ya. Jadi ini kemari. Ini P puncak, ini sama dengan 2,5 division ya. Division. Ya, jadi kita ini buat sini sama dengan 2,5 division dikali volt per divisionnya ini ya, 100 volt per division. 100 volt per division. Jadi sama dengan ini habis ya. 2,5 kali 100 volt sama dengan 250 volt ya. Inilah. Nah, ini kan sama ya dengan yang ini. Dengan ini. Dengan mana tadi soalannya? Ini 250 volt ya. 250 volt. Oke, kemudian dapat ini kita cari tegangan puncak ke puncak. Atau tegangan puncak ke puncak. PP. Ini sama dengan 2 kali tegangan puncak ya. Jadi sama dengan 2 kali 250 sama dengan 500 volt ya. Tegangan puncak ke puncaknya. Lalu tegangan RMS ya V RMS
sama dengan tegangan puncak per akar 2. Sama dengan 250 volt per akar 2. Sama dengan berapa nih? 250 bagi akar 2. Ya, 176,8 volt ya. Ini tegangan RMS-nya. Ya, ini untuk beban resistor. Nah, kemudian untuk beban induktor ya. Kita cari ya. Untuk beban induktif L, maka tegangan puncak ya PP sama dengan tegangan puncak ya tegangan puncak untuk pembagi vertikal ya, pembagi vertikal atau ini dalam division dikali volt ya per division. Ya, jadi ada berapa tegangan puncak, ada berapa division. Ya, katakanlah inilah ya, inilah dia tegangan puncak untuk yang biru. Jadi ini kan ada 1, 2, 3 kotak. Kemudian ada sampai yang selebihnya ini 2 ya. Jadi 2 artinya 2. Yang kecil ini 2 kali 0,125. Ya, jadi ini P puncak sama dengan ya, ini ada 2 garis. 2 kali 0,125, 2 kali 0,125, 0,25 tambah 3. Jadi 3,25 division. 3,25 division. Ya, jadi inilah 3,25 division dikali volt per divisionnya ini ya 100 volt per division. Ya, kali 100 volt per division. Ini habis, jadi tinggal 3,25 kali 100 volt. Ya, sama dengan 325 volt ya, untuk tegangan puncaknya. Oke. Nah, ini yang markanya 4 ya. Lalu yang E, kalau ikutan soalannya juga, hitung hasil pengukuran frekuensi dari bentuk gelombang tegangan dari masing-masing beban R dan L. Ya, kita mau menghitungkan frekuensi. Ya, maka sama ya kayak tadi ya. Ya, ini kita cari frekuensi untuk R. Ya, frekuensi untuk beban R. Ya. Maka cari dulu periode. Ya, periode ya T sama dengan periode pembagian pada pembagian horizontal ya per siklus tadi ya, siklus dikali time per division. Ya, jadi sama dengan yang merah dulu ya, kita tengok ya. Yang merah ya, kalau ini kemari ya sama nih ya. Ini kemari kan satu siklus ya, ada berapa kotak dia besar dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 kotak besar, jadi 10 division. Ini jadi sama dengan 10 division dikali time per divisionnya adalah ya 2 milisecond per div. 2 milisecond per div. Ini potong jadi sama dengan 10 kali 2 milisecond.
second ya. Sama dengan 20 ya millisecond. Ya, jadi kemudian frekuensinya atau ini 20 millisecond. Ya boleh nggak apa-apa. Sehingga frekuensi F ini sama dengan seperti sama dengan 1/20 millisecond sama dengan 1/20 kali 10 pangkat min 3 second ya. Sama dengan 1/2 kali 10 pangkat min 2 second. Atau sama dengan ini 1/2 0,5 ya. 0,5 kali 10 pangkat 2 Hz. Ya, atau sama dengan 50 Hz ya. Nah, ini. Ini untuk beban R. Kemudian untuk beban L. Ya, untuk beban L, untuk beban induktor, untuk beban L. Kita cari periode. Periode sama dengan periode T sama dengan periode pada pembagian horizontal per siklus ya dikali time per division. Ya, jadi berapa periode dia yang biru? Kita tengok yang biru ya. Yang biru, let's say dari sini ya. Ini kita ambil ini. Ini ya, biar sama ini. Ini. Nah ini, kalau ini ada berapa nih? 1, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tambah 1, 2, 3 ya, 3. Jadi 3 kali 0,125. Ya 3 kali 0,125. 0,375 tambah 8. Ya 8,375. Jadi ini 8,375 division dikali 20 ya. Ya 2 millisecond. Ya 2 millisecond per division. 2 millisecond per division. Sama dengan ini habis division per division 8,375 kali 2 millisecond. 8,375 kali 2. 16,75. Ya 16,75 millisecond. Ya sehingga frekuensi F sama dengan seperti ya sama dengan 16,75 millisecond sama dengan 16,75 kali 10 pangkat min 3 second ya. Jadi sama dengan 1 bagi 16,75. Ya 59. Ya. 59,7 Hz. Ya, atau inilah sekitar 60 Hz ya. Sama frekuensi yang tadi ya. Nah, ini ya. Inilah dia. Lalu yang terakhir ya yang terakhir hitung beda fasa dari kedua bentuk gelombang tegangan dari beban R dan L. Jadi untuk mencarinya ini kita cari rumusnya kan beda fasa. Ya beda fasa flux ini sama dengan beda fasa dalam pembagian horizontal ya atau division ya dikali degree per division ya. Jadi kita cari dulu degree per division.
Jadi kalau ini tadi, ya ini ada yang 360 derajat ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya 10. Jadi 10 division. Ya nantinya 10 division itu sama dengan 360 derajat ya. Atau 1 division sama dengan 360 derajat per 10. Sama dengan 36 derajat per, ya. Ya ini ya 36 derajat. Sehingga degree, ya degree per divisionnya sama dengan 36 derajat per division. Lalu beda fasa dia kita tengok. Ya let's say lah kita ambil yang ini. Ini ya mulai munculnya ini ya. Ini dia. Beda fasa sini. Ya beda fasa sini. Kalau kita tengok ini ya, yang ini. Ini dengan ini. Kalau ini 1, kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kali 0,125. 0,625 ya. Jadi ini kemarin adalah 1,625 division. 1,625 division. Ya, jadi ini sama dengan fasa ini adalah ya beda fasa dalam pembagian horizontal, beda fasa dalam pembagian horizontal, ya division dikali degree per division. Jadi sama dengan 1,625 dikali ya division dikali 36 derajat per division. Ini habis ya. 1,625 kali 36 derajat. Jadi sama dengan 1,625 kali 36. 58,5 derajat. Inilah beda fasanya ya. Oke, ada apa ini pertanyaan, Willy? Ini nanti saya antar ke ini ya, ke grup. Yang ini tinggal salin balik aja ya, Willy ya. Ya, halo Willy, Francius, Rafael, Adolf, Roni, Johannes, Martin, Farsia ya. Nanti ini yang sudah saya tulis ini, ya Martin, yang saya sudah tulis saya antar ke grup, ya kemudian salin balik, lalu masing-masing mahasiswa uploadkan ke jawaban laporan uploadkan ke Sepada ya. Farsia, Martin, Johannes, Willy. Nah, oke ya. Oke, ada apa-apa pertanyaan? Tidak, Pak, udah paham. Oke, kalau udah paham, kalau tidak ada cukuplah ya. Farsia ya. Sampai sini cukup untuk pengukuran besaran praktikum pengukuran besar listriknya ya. Terima kasih banyak ya. Nanti kita lanjut menggambar teknik kalau ada yang mengambil gambar teknik ya. Oke, terima kasih ya. Selamat pagi, selamat menjelang siang, tengah hari. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Terima kasih. Sila boleh close lah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama.